saya ini jadi capek karena mesti nyekolahin lu, kan nggak begitu Om. Sekolahin anak nih, papa nih kerja sampai keras itu nggak punya waktu senang-senang karena kamu mesti sekolah, kan nggak gitu. Udah, tanggung jawab jalanin aja, diem. Pilotnya jangan cuma dia bisa menerbangkan. Kalau kondisi saat ini nih Pak, bagaimana protokol kesehatan yang dijalankan di PT Garuda Indonesia Pak? Oke, ini balik lagi, let's go back to the fundamental. Kondisi saat ini kan ada pandemi, ada penyebaran virus, ya kan? Ada krisis kesehatan, ya kan? Dilanjutkan akibatnya menjadi krisis ekonomi. Artinya semua orang dari awal sudah sepakat penyebaran ini akan berhenti kalau orang tidak mengurangi interaksi atau menghilangkan mobilisasi. Tetapi kalau Anda mau berinteraksi, bermobilisasi, inilah aturan main baru. Aturan main baru itu bukan peraturan undang-undang, bukan. Kesepakatan kita sebagai publik gitu kan. Dan saya sepakat dengan keputusan pemerintah mengatur yang penerbangan, tapi saya juga menganggap bahwa keputusan pemerintah itu align dengan kesepakatan sosial kita. Ya kan? Walaupun semuanya ada logikanya. Kesepakatan sosial pertama adalah cuci tangan, sering-sering cuci tangan. Ya kan? Kesepakatan yang kedua, pakailah masker sesering mungkin. Jadi seperti ini, mestinya nggak boleh selalu sering dibuka kita gitu kan. Nanti kalau break aja kita tutup. Physical distancing tetap terjaga. Nah, yang ketiga ada distancing. Iya, distancing. Ya kan? Nah, kalau Anda tanya Garuda Airlines, kita tuh mau memastikan bahwa itu akan kita jalankan at all cost. Kenapa? Karena buat kita kepentingan penumpang itu jauh lebih penting. Ya kan? Balik lagi ke filosofi atau visi utama kita, aman gitu kan. Aman. Kalau dulu orang milih pesawat aman ini jatuh apa enggak, tergelincir apa enggak, hari ini jatuh apa enggak, tergelincir apa enggak, tua apa enggak, mesinnya masih bagus atau enggak, plus gua terkontaminasi apa enggak dengan virus yang akan saya dapatkan di dalam perjalanan. Tetapi di situ kita nambahin, Anda juga punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan virus, ya kan? Ya. Oleh sebab itu sederhana, cuci tangan sesering mungkin, pakailah masker, distancing. Jadi itu kita implement konsisten di pesawat, di beberapa cases kita enforce. Balik lagi kan, ini penumpang kan ya, banyak penumpang yang kadang-kadang hilaf. Yeah. Nggak ada, menurut saya sih nggak intensi mereka untuk melanggar, tapi hilaf aja. Juga kebiasaan ketika mau turun pesawat gitu kan, baru semua udah berdiri gitu kan. Betul. Sabar. Baik juga mau masuk pesawat kayak mau ketinggalan gitu. Nah ini kita pelan-pelan kita mesti edukasi semua orang dan mengingatkan ke diri kita sendiri bahwa ini penting bukan buat orang demi orang tapi buat whole society. Nah, kan nggak ngapain juga saya keluarin artikel akademiknya soal HEPA kan nggak. Tapi saya kasih contoh gini deh. Anda pernah naik pesawat nggak? Pernah nggak nunggu depan toilet ketika ada orang di dalam? Oh sering. Beberapa kali kan kita pastikan pada waktu toilet itu dibuka orangnya keluar kita masuk kan agak seng, seng, gitu kan. Smelly. Tapi hilang cepet kan? Nah itulah HEPA bekerja. Coba bandingkan kalau Anda di rumah. Kalau mandi dibuka, sengnya lama. Nah itu kalau mau lihat analogi sederhananya begitu. Jadi virus dan bakteri dari kamar mandi itu bisa disirkulir dengan lebih baik lah, dengan lebih bersih. Nah, kita harapan itu. Tapi balik lagi, Anda mesti distancing, ya kan? Anda mesti pakai masker, Anda mesti meminimalisir interaksi, gitu kan? Ya itulah aturan-aturan new normal yang berlaku sekarang ya Pak ya. Aturan-aturan, bukan aturan sih sebenarnya, kesepakatan. Jadi kalau Anda langgar, itu Anda melanggar kesepakatan. Kalau Anda melanggar kesepakatan, rusak semuanya. Kan? Kalau ada 1-2 orang di dalam pesawat melakukan itu terus ngotot, bukan itu. Dia bilang, enggak saya kenal sama dia baik gitu kan. Terus ngobrol, teriak-teriak, ngomong.
Anda melanggar kesepakatan kita bersama. Dan kalau Anda dibiarkan, yang lain akan melakukan yang sama dan rusaklah semuanya. Terpaparlah makin banyak orang. Welcome to the club, Ya, gitu ya. kan. Padahal diharapkan itu jadi kebiasaan juga ya. Betul. Habit lah ya. Betul. Dan pilot ataupun krunya sendiri pun juga melalui protokol kesehatan ya, ada tesnya dulu sebelum terbang seperti itu ya Pak ya? Oh ya, dulu yang waktu awal-awal kan para pilot dan awak kabin. Sekarang semua penumpang mesti rapid test juga ya. gitu kan. Betul. Tapi kembali lagi, begitu Anda dalam pesawat, rame-rame sudah terbang, Anda part of one community di pesawat itu. Ya. Tugas kami Garuda itu memastikan bahwa tidak kita langgar, tidak punya niatan melanggar, tidak melakukan upaya pelanggaran. Yang kedua, kita monitor terus-menerus. Nah, kita lagi ada beberapa ide mau kita eksplorasi untuk memastikan bahwa kesepakatan ini kita eksekusi bersama-sama. Ya. Bahwa nanti ada kesepakatan baru, misalnya kesepakatan baru, oh boleh kok nggak pakai masker, kan orang-orang kesehatan pasti ngeluarin teori-teorinya lah segala macam gitu kan. Tapi kalau itu jadi kesepakatan bersama yang baru, ya monggo. Atau misalnya nggak apa-apa sama pakai masker deket-deketan. Kalau itu komunitas sepakat, nggak monggo. Tapi hari ini yang orang semua sepakat masker, cuci tangan, berjarak. Nah, jangan dong ada yang coba langgar itu. Ya. Kita sepakati sama-sama lah, for whatever reason. Ya. For whatever reason. Dan di semua lini ya, di kantor pun saya lihat kantor Garuda Indonesia pun melaksanakan juga itu protokol kesehatan ya Pak ya? Iya, dari hari pertama. Jadi kita work from home, jadi mereka yang berumur, bukan yang berumur lah. Ya, karena data menunjukkan yang segmen umur ini lebih possible kena, ya kita minta kejadian. Kecuali kalau kemudian ada hal penting yang Anda hanya bisa lakukan ketika Anda berada di kantor. Yang kedua, yang punya riwayat penyakit yang cukup rentan. Jadi yang kita minta work from home itu sebenarnya yang rentan, yang kansnya kenanya lebih tinggi. Saya mengeneralisir ya, bukan berarti yang muda kansnya kecil ya, untuk tertentu. Kemudian di setiap unit bergilir, kita di direksi juga bergilir. Tapi sayangnya cuma 2 hari karena kondisi begini akhirnya semuanya masuk ke kantor. Tapi ya kita tetap jaga jarak, tetap pastikan semuanya sehat. Kalau ada yang merasa badannya nggak enak, walaupun itu direksi, kita minta tidak ada rumah. Bicara mengenai pilot-pilot Garuda Indonesia ini kan pilot terbaik Pak, handal, berdedikasi yang tinggi gitu Pak ya. Ada nggak Pak harapan terhadap Garuda Indonesia ini di bawah kepemimpinan Bapak? Ya sebenarnya kurang pas ya, karena saya nggak bisa mengharapkan perusahaan ini karena I'm here to execute harapan gitu kan. Boleh dikatakan saya nggak boleh punya harapan, karena kalau saya punya harapan kan berarti saya punya kepentingan. Ketika saya punya kepentingan, pasti saya eksekusi kepentingan saya. Peduli amat itu kepentingan perusahaan apa enggak. Jadi mungkin lebih pasnya itu adalah saya berharap bahwa selalu saya ada di sini, masih dipercaya berada di sini. Kita sebuah keluarga yang sama-sama hari ini menghadapi sebuah persoalan, ya kan. Nggak perlu lagi kita ributin persoalan itu kenapa. Terus nggak perlu kita ributin juga, lu mestinya begini, nggak perlu kita ributin lagi. Justru yang kita mesti lakukan sekarang adalah nggak usah ngeluh, terus saya bisa apa. Orang lain nggak usah ribut dengan orang lain, saya bisa apa. Karena pengalaman hidup saya mengatakan ketika kita meninggalkan keluhan, ketika kita nggak pointing orang, lu mestinya begini, ketika kita lakukan, others will follow. Ya contohnya dalam kehidupan sehari-hari sederhananya adalah misalnya kita nggak sehari-hari, tapi contoh kalau kita nonton film tuh ketika kita berada di kapal karet di tengah laut gitu kan, kita boleh habisin energi memperdebatkan soal kenapa kapal itu karam, sampai kenapa kita milih kapal itu, sampai ini segala macam. The fact itu Anda ada di tengah laut, ya kan? Jadi ngapain ributin lagi? It's happening already kan? Apakah salah Anda apa enggak? Ya don't waste your time, energy. Apalagi kalau kita lihat di film-film kan, kalau berada di kapal karet terdampar di tengah lautan itu kan energi jadi sangat penting, minum jadi sangat kritikal. Itu yang pertama. Jadi udah lupain itu. Yang kedua adalah jangan nunjuk, lu dayung dong, terus saya minum-minum, kan nggak gitu kan? Atau lu jangan kurangin minum dong gitu kan? Coba jadi pointing others to do something
tapi nggak pointing, nggak ini, nggak diri kita nggak melakukan apa-apa. So kalau Anda tanya saya, ya everybody ya lakukan apa yang Anda bisa. Kalau Anda punya tenaga, Anda berdayung aja, Anda dayung. Hopefully orang lain nih kok dayung sendirian, kita bantu yuk, gitu kan. Kalau Anda punya minuman, ada minuman, Anda minum, terus Anda lihat yang haus, Anda kasih. Gitu. Lu mau minum, gitu kan. Ya, saling bergotong royong atau saling membantu lah, seperti itu ya Pak ya. Saling membantu dan cari, saling berkontribusi untuk memastikan bahwa ini bisa terus jalan. Oke, berarti saling bahu-membahu ataupun saling bergotong royong, membantu gitu ya di semua lini. Dalam hal ini ada pilot di situ yang solid, kemudian ada awak kabin ataupun pegawai darat juga ya Pak ya. Gitu, jadi saling membantu semuanya ya. Nah, ini yang Anda pilot kan. Kenapa kalau ngomong orang Garuda, Anda selalu ngomong pilot nomor 1. Ya. Kalau ngelihat dari urutan tuh common gitu loh, pilot, awak kabin, staff gitu kan. Saya pertama-tama dengar pembagian itu tuh biasa aja sih, tapi kok very common gitu kan. Sehingga saya bilang mungkin tanda-tanda ada yang mesti kita perbaiki. Semua orang punya fungsi dan tugas. Semua orang punya tanggung jawab. Dari satu sisi kita bisa melihat tentu saja pilot punya tanggung jawab paling besar. Karena Anda menerbangkan pesawat, Anda memastikan aman, ada keselamatan dan segala macam. Dan cuma Anda yang bisa, nggak sembarangan orang kan untuk menjadi pilot itu minta ampun sulitnya. Gitu. Tapi apa gunanya kalau Anda terbang nggak ada isinya? Dan kemudian kita katakan kan, nggak terbang dulu pesawat itu, walaupun terjadwal. Gitu kan. Jadi untuk memastikan bahwa Anda bisa terbangkan pesawat, kan banyak pihak berpartisipasi. Memastikan itu yang jualan, yang melayani, yang... Saya kadang-kadang suka ngeliat gini, ini semuanya nggak akan kejadian ketika teman-teman yang ground staff yang ngurus pada waktu boarding, semuanya ngambek gitu kan. Nggak, kan semua pegang boarding pass tapi nggak ada yang bisa masuk gitu kan. Terus semua orang pointing, lu yang ngerjain, bukan kerjaan gua. Terus ketika semua kita berdebat, terus kan saya akan bilang, jadi kalau para pilot, awak kabin, kalau staff lain nggak mau ngerjain, saya di route yang ngerjain gitu kan. Nah yang saya maksud di dalam the whole supply chain kita ini semua memberikan kontribusi. Ya kan? Ketika semua orang memberikan kontribusi, disitulah bukti bahwa kita satu keluarga. Ketika satu pihak itu abai, the whole ekosistem berantakan. Ya. Gitu. Betul, pilot berada di tengah. Tapi boleh juga saya katakan pilot berada di ujung. Tapi boleh juga saya katakan pilot berada di depan. Anda pakai teori apapun, kita ini satu kesatuan. Gitu. Nah, jadi saya sebenarnya cukup senang gitu masuk sini ngelihat teman-teman di sini gitu kan. Tapi setelah saya dalami mungkin kita lebih perlu mempererat ya kan? Kerjasama kita secara lebih pas, secara lebih suportif. Tidak ada satu yang merasa di bawah di antara yang lain. Kita sejajar lah semua. Yang membedakan kan gaji kita. Ya walaupun punya fungsi tugas masing-masing, ya marilah berangkulan gitu Pak ya. Ya dan kita kan teamwork. Teamwork, Tim, gitu betul, kan. betul. Anda kan juga bingung loh naikin pesawat terus kemudian bannya belum diganti gitu. Anda mau ngomong apa-apa ya kan? Benar. Lo kalau nggak minta baik-baik, gue nggak ganti bannya kan nggak gitu gitu kan? Nggak gitu lah. Jadi kita satu tim dan kalau pengalaman saya di perusahaan sebelumnya ketika saya katakan satu tim, kalau Irfan sebagai presiden tugasnya memastikan untuk Anda semua bekerja keras adalah menyediakan kopi, I'll do that. Karena mungkin saya nggak punya value kerja kerasan, tapi Anda akan bekerja lebih keras lagi kalau Irfan nyediain kopi satu-satu. I'll do that. Gitu. Mari kita definisikan bersama, mari kita cari cara. Itu sih. Baik. Berarti ya diharapkan setelah pemulihan ekonomi, kemudian peran serta masyarakat, tadi saling bahu-membahu, ada strategi nggak Pak setelah menghadapi pandemi ini? Ya, tentu saja semua orang tahu tekanan finansial yang diakibatkan oleh pandemi karena apa? Karena penurunan jumlah penumpang yang sangat drastis yang mengakibatkan penurunan jumlah penerbangan yang mengakibatkan penurunan jumlah pendapatan. Betul. Nah, sementara kalau di dalam mengelola perusahaan, Anda mengalami penurunan pendapatan, Anda kan mesti mengeluarkan pengeluaran buat sewa pesawat, bayar gaji, VAT,
juta, bayar listrik, banyak sekali kan. Sayangnya ini kecepatan kita mau menurunkan ini, selain nggak bisa secepat penurunan pendapatan, juga banyak kendala yang nggak gampang untuk dilalui. Akibatnya karena waktu bergulir, sistem akunting, finansial itu ada batas waktu. Tentu saja begitu di akhir bulan selesai gitu, tentu saja kita tidak harus mengakui bahwa kerugiannya besar sekali. Nah, banyak airlines yang memutuskan shortcut, menutup, menyatakan bangkrut, mem-PHK ribuan karyawannya dan sebagaimana. Kita tentu saja tidak bisa seenak itu, karena balik lagi kita BUMN, kita punya mandat, ya kan? Tapi kita mesti cukup kreatif nih menekan cost. Ya, betul. Mesti cukup kreatif, dan kalau saya diskusi sama banyak teman-teman di Garuda ini, juga teman-teman di luar, ekspektasi saya setelah lagi kita open mind, lihat fakta, terus let's agree move ahead. Karena soal cost ini bukan soal saya, soal Anda, ini soal kita bersama gitu kan. Nah, ini kita perlu terus-menerus sosialisasikan atau gaungkan di dalam, sambil tidak pernah lelah ningkatin pendapatan. Nah, kita ada kargo, kita fokus, kita ada kirim aja untuk mengisi kargo dan merubah structure orang mengirim barang. Kita ada charter gitu segala macam. Kita juga terus-menerus mesti mencari cara pendapatan lain sambil penumpang kita bujuk. Kalau Anda banyak ngikutin sosial media saya kan selalu bicara, ayo terbang. Kalau Anda ngikutin perjalanan saya ketemu banyak orang pejabat negara ini, ayo Pak terbang Pak, ayo dong Pak, ajak tim, ayo dong Pak bikin meeting di luar gitu. Tetangga saya juga ngomong. Dari situ kita tahu bahwa ternyata yang bisa menyelamatkan dan mengeluarkan Garuda dari krisis ini bukan Irfan, penumpang yang terbang lagi. Hari ini kita di angka 20% dibandingkan 2019. Jauh 20% sama 100%. Kalau kita mau kembalikan ke tahun 2019 aja sebelum Covid, kita masih tugonya 80%. Ini kerja keras bener gitu. Makanya kemarin saya kirim email ke banyak teman-teman, ayo ini kerja keras, saya minta tolong, Irfan nggak sanggup sendiri untuk mengajak orang terbang. Betul. Kemarin saya terbang dari ujung Panang ya. Saya melakukan kegiatan yang mungkin nggak umum gitu loh. Saya datengin penumpang, saya kasih kartu nama, saya perkenalkan saya di Garuda. Saya berterima kasih karena mereka terbang bersama Garuda. Saya bilang, Pak, ayo terbang lagi. Pak, ayo ajak keluarga. Pak, ayo ajak teman-teman, anak buah, perusahaan. Yang semestinya juga bukan cuman Bapak ya, seluruh pegawai yang melakukan seperti itu ya. Mestinya. Tapi ya saya kepengen itu bukan tugas. Anda jangan merasa bahwa itu tugas, enggak. Itu kepedulian. Karena ini rumah kita. Ini rumah kita gitu. Kalau mau jagain rumah kita itu sama-sama kita jaga. Tapi saya pengen semua orang menyadari, teman-teman di maskapai lain juga menyadari, ini rumah Anda jagain. Dan pastikan bahwa recovery ini berlangsung cepat. Karena kita nggak akan kuat kan, 3 tahun nggak akan kuat sih, kasih tahu kan. Kalau dikatakan recovery ini 3 tahun, kita nggak akan kuat. Berat ya. Ya berarti kan Garuda Indonesia itu kan merupakan kebanggaan bersama kita nih Pak. Berarti yang harus selalu kita bela nih Pak. Setuju. Kira-kira ada pesan nggak Pak buat generasi muda atau insan Garuda Pak? Oke, gini. Menyelamatkan Garuda selamat atau menyelamatkan Garuda itu satu hal. Tapi fakta di lapangan kita lihat ketika penerbangan tidak terjadi, ketika orang tidak mau terbang, sisi dari destinasi kita tuh terpengaruh. Contohnya Bali kita pernah 16 penerbangan per hari. Taruhlah isinya 200, taruhlah. Supaya ngitung gampang kan 3.200 penumpang per hari dari Jakarta ke Bali. Oke lah kita diskon supaya gampang hitungnya 3.000 penumpang sehari. Anda bisa bayangkan 3.000 penumpang sehari itu memang banyak yang tinggal di rumah, punya rumah sendiri, banyak yang tinggal di rumah temennya, banyak yang nginep gratisan. Tapi taruhlah dari mereka 500 yang itu, artinya 2.500 penumpang itu kan cari penginapan. Ya kan? Oke lah kita anggap semuanya berdua nginepnya, berarti 1.250 kamar. Tapi tetap yang
belanja makan di restoran-restoran, makan pagi, siang, malam, kan kita mesti makan pagi, siang, malam, kecuali kalau lagi puasa gitu kan. Tapi pagi, siang, malam kan 3.000 orang itu kan. Yang belanja dan melakukan kegiatan 3.000 orang itu. Kemarin waktu puncak-puncaknya kita terbang ke Bali, sehari satu isinya 15. Satu flight hanya 15 ya Pak? Satu hari. Satu hari ya? Anda bisa kebayang kan teman-teman yang kerja di hotel kayak apa, yang kerja di restoran kayak apa, yang nyupirin mobil apa sewaan kayak apa, yang tukang nato kayak apa, udah 3-4 bulan dia nggak ada tubuh yang bisa ditato sama dia kan, masa dia nato sendiri gitu kan. Atau mungkin teman-temannya, tetangga-tetangganya gitu kan, mungkin ada kambing lewat ditato sama dia gitu, saya nggak tahu gitu kan. Tapi the fact itu adalah berhenti nih perekonomian. Kan bukannya tugas kita nih yang misalnya yang mungkin punya kemampuan dan mau pengen ke Bali gitu dan bisa ke Bali, terbanglah. Saya teleponin teman, terbang deh, do something for the others. Nah, kita komit Garuda untuk memastikan sebagai BUMN, sebagai aset nasional, sebagai kebanggaan banyak orang, saya punya mandat memastikan bahwa keberlangsungan Garuda akan ada. Saya punya tugas untuk itu dan I'll do whatever it takes untuk memastikan bahwa kita lewati masa ini dan berharap masa ini cepat berlalu gitu kan. Itu yang jadi saya pengen ngajak insan Garuda, teman Garuda, apapun pekerjaan Anda, apapun tugas Anda di ground staff Anda, pilot, awak kabin dan segala macam, ayo ajak teman-teman yang lain untuk terbang gitu. Ayo kita ajak banyak orang terbang. Tapi sambil yakinkan sama mereka bahwa Anda kalau terbang pergi ke satu tempat melakukan sesuatu, Anda bring impact ke sana. Anda memberi arti ke sana, sesuatu yang nggak bisa. Nah, itu yang saya juga minta teman-teman anak-anaknya, teman-teman yang muda-muda ini look at from that side gitu kan. Karena krisis sekarang ini krisis yang menakjubkan. Pertama kali dalam peradaban manusia, kita nggak pernah tahu apa yang kita lakukan. Dan tidak cuma di Indonesia aja nih Pak. Dan cuma tidak di Indonesia. Dan kalau mau terbanglah di Indonesia dulu. Karena waktu kita pandemi, teman-teman kita di Singapura, di Malaysia, di Hong Kong, di Australia, saya nggak mau mengatakan apa-apa, tapi kita bantu sama kita. Betul. Jadi terbanglah di Indonesia saja. Dulu dan saja. Dulu setelah dulu saja. Sebelum ditutup nih Pak, ini kan ada slogan yang tadi yang mengajak untuk terbang gitu Pak ya. Yuk segera terbang lagi, aman dan nyaman kok terbang dengan Garuda Indonesia. Ini slogan Bapak nih. Tapi sebenarnya ada tambahan setelah kata-kata itu. Yuk terbang bersama Garuda, aman dan nyaman kok. Apa tuh Pak tambahannya? Tambahannya, awas sama yang lain lu ya. Jadi selalu utamakan Garuda Indonesia. Selalu Yuk terbang bersama Garuda Indonesia Pak ya. Iya. Gitu ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih. Ya sampai di sini acara kita bersama obrolan aviasi. Semoga kita bisa bertemu kembali Pak. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih. We truly understand that health and safety is imperative to our passengers. Physical distancing is immediately practiced among passengers when you arrive at the airport. Where possible, ensure that you have already checked in via our app or online to help minimize any physical contact. You will be required to present all the necessary travel documents even before you reach the check-in counters.
much as possible, we aim to minimize direct contact with passengers. Physical distancing is also present with the seating arrangements in our executive lounge. Before boarding, we always ensure the aircraft is well prepared and thoroughly cleaned from the galley, the passenger cabin, and the lavatories. Furthermore, the entire cabin is sprayed with disinfectant. When it's time to board the aircraft, we will call 5 rows of passengers at a time in order to avoid excessive queues. Please show your ID card and boarding pass to the officer, then scan your own boarding card at the machine provided. For the safety of all passengers, during onboard service, our flight attendants will wear gloves and special face shields. Onboard physical distancing measures have also been implemented. We have taken additional safety measures and adjusted our in-flight services. We will also provide you with a personal health kit. Even before now, during the preparation of in-flight catering, hygiene is critical. These standards are high and rigorously maintained. To minimize the risk of contamination, in-flight magazines and other non-essential reading items have been removed. When disembarking, flight attendants will assist passengers to leave their seats at regular intervals to maintain physical distances between passengers. Please continue to keep these distances throughout the terminal and follow all document check instructions. After all passengers have disembarked the aircraft, the cleaning protocols will again be carried out by the officers. Your baggage is sprayed with disinfectant before it is delivered to you. At the baggage reclaim, whilst you are still maintaining the physical distances between you and others, thank you for entrusting your trip to us. We are ready to welcome you back in the air. Kenyamanan dan keamanan penumpang adalah prioritas kami. Garuda Indonesia mengerti bahwa saat ini kesehatan dan keselamatan menjadi hal yang penting bagi penumpang. Sebagai airlines yang terpercaya dan menjadi pilihan masyarakat, Garuda Indonesia terus berkomitmen menjadi yang terbaik. Dimulai dari menerapkan physical distancing, mengutamakan kenyamanan di seluruh touchpoint perjalanan penumpang, dimulai dari sebelum keberangkatan, selama di dalam penerbangan hingga saatnya sampai di tujuan penerbangan. Garuda Indonesia siap untuk menyambut Anda kembali di udara. Kenyamanan Anda adalah prioritas kami, karena bagi kami Anda berarti. Karena kenyamanan Anda prioritas kami, karena Anda berarti. Your comfort is our priority because you matter.